nggak melihat jarak, tapi selalu itu ada ancaman itu. Apalagi dengan jarak yang jauh dari sini dari Bandung ke Jakarta, selalu disertai Tuhan dalam perlindungan. Amin. Ya, terus dalam masalah sakit penyakit, pasti kita selama tahun 2022 ya kita nggak terlepas dari segala keluhan-keluhan. Kita diberi kesembuhan. Jadi ini mereview. Jadi saatnya kita saling memberi perhatian, khususnya kita berterima kasih sama Tuhan. Semakin dekat kita sama Tuhan, kalau kita berpikir secara akal sehat memang tidak akan ketemu, karena logika yang berpikir yang kita pakai. Tapi ketika kita menemukan satu masalah yang di luar kemampuan kita, namun Tuhan bisa lakukan, ya, hingga sampai akhir ini Tuhan tunjukkan kasih sayang Tuhan kepada kita, anak, cucu, beres si Iben, si Putri lahir, si Butet lahir dengan sehat. Begitu tadi didorong sama susternya, orang tua, keluarga piala, dengan senang hati, Tuhan selamat, Tuhan sudah selamatkan, Tuhan sudah tolong persalinannya dengan selamat. Dengan jeritan tangis si bayi tadi, si Butet, Tuhan sudah memberikan sukacita. Semua di luar pemikiran kita. Apalagi tadi sebelum dioperasi, saya dengar ada kabar pembukaan pertama, ketubannya warna ini. Sedikit ada keraguan ini dan segalanya. Tapi kita berserah sama Tuhan. Kita awali dengan doa kemarin. Tadi pagi sebelum operasi, Tuhan jawab, sudah diberikan jawaban. Si bayi lahir dengan selamat. Dan kita bersyukur perubahan-perubahan kita dapatkan di ujung tahun 2022, perubahan yang baik, status perubahan yang lebih baik ada menjadi kalian Ella sama guru kami menjadi seorang orang tua, Kami juga jadi opung. lebih berwibawa, lebih dihormati status kalian itu. Jadi ada kelebihan kalian dari mereka-mereka yang berkeluarga yang sampai sekarang sudah mungkin ada yang sampai 12 tahun, 15 tahun belum punya anak. Itu masalah iman, mungkin iman mereka juga kuat, lebih tangguh mungkin iman mereka. Tapi kenapa? Kok bisa kalian seperti Tuhan istimewakan? Jadi bukan akal sehat itu yang main, tapi benar-benar Tuhan itu memberi perhatian kepada kalian. Dan kita hargailah ini supaya kalian lebih dekat sama Tuhan, lebih berbakti sama Tuhan. Masih banyak kerinduan-kerinduan, permintaan-permintaan, permohonan sama Tuhan. Itu Tuhan siapkan itu. Tapi bagaimana kita bisa memberi perhatian, pujian kepada Tuhan supaya tidak terhalang apa yang Tuhan siapkan buat kalian. Ella Ria Elda, ini boleh dikata pertemuan acara pertama kita ini ya Ella Rino ya. Jadi sangat bersejarah ini. Yang pertama, namun dalam kondisi yang sangat terharu di dalam rumah sakit. Ini bukan rencana manusia ini. Terus tadinya kita udah punya rencana maunya di Jakarta, maunya di sini, tapi akhirnya Tuhan tentukan di sini. Ada maksud Tuhan supaya kita lebih hening, tidak jauh, tidak banyak gangguan dari keluarga-keluarga mungkin yang masih ngasih perhatian
dengan kita, tapi diberikan Tuhan kita jarak dengan begitu supaya kita, keluarga kita ini lebih hening, lebih tersentuh rasa kekeluargaannya ya. Jadi ini satu renungan ini untuk kita lebih dekat sama Tuhan lah. Kalian pun semakin boleh dibilang semakin setia dalam berbakti kepada Tuhan. Demikian juga ke yang lain-lain adik-adik ini jadi panutan kalian berdua ini, panutan. Karena ini semua dasarnya dari bagaimana Tuhan menyayangi kalian ya. Kalau ada, apalagi ada nih borunya abang itu yang di Batam yang kemarin datang ke sini Marpesta, udah 12 tahun ke Margasiahan belum punya anak. Belum punya anak, tapi kalian diistimewakan. Jadi makanya nanti di keluarga Opu Pahala kan dia merasakan yang belum punya anak. Saya minta kalian memberikan kata terima kasih supaya mengobati rasa sedih. Pasti ada secara kedagingan, pikiran mungkin rasa sedih. Sampaikanlah ya supaya nanti pariban kalian itu Boruni Abang itu ke Margasiahan itu tersedikit tersemangati. Kalau Tuhan itu memberikan yang terbaik di luar pemikiran manusia, bukan kehendak manusia. Jadi tadi untuk adik-adiknya ya kami ini udah tua, kami sudah jadi panutan di apa ini Sera Benito ya. Jadi ini Bapak yang awali dulu perkataan ini ya. Jadi kalau kalian mau menyampaikan nanti boleh-boleh saja, sekedar ucapan terima kasih atas segala apa yang sudah kalian alami sepanjang tahun 2022. Sera, apalagi saya ini lebih perhatian ke Sera ini sedikit karena perjuangan hidupnya itu boleh dibilang di balik kesuksesannya dia banyak juga tantangan, apalagi tantangan masalah fisik ya. Jadi ya tahun 2023 ada perubahan yang lebih baik. Sera ini itu bersyukur nih. Benar nih, ada satu mengingatkan di tahun ini sebenarnya kamu itu tahun yang baik. Kamu bisa dipercaya, kamu menjadi seorang pekerja yang bisa berkontribusi, yang mendatangkan manfaat dalam suatu perusahaan. Namun ya karena aturan-aturan yang membuat sehingga kamu mungkin diberhentikan sementara, itu pasti ada rencana Tuhan yang lebih baik. Terus di samping itu juga kamu sudah mendapatkan satu kepercayaan, satu pengukuhan seorang sarjana. Dalam hati Papa begitu kamu diwisuda itu, kamu itu udah pasti yang lebih baik dari bapakmu. Udah pasti. Anak saya ini udah pasti yang lebih baik. Dari segi ilmu itu dulu yang nyata, udah pasti yang lebih baik. Dan itulah permohonan Papa. Ketika kamu sudah mendapatkan pengakuan itu, bertanggung jawablah dengan ilmu itu. Tunjukkan kamu itu seperti pengakuan Papa itu, kamu yang lebih baik. Ya, apalagi seorang laki-laki, kamu sudah menunjukkan, kamu sudah punya teman si Clara. Itu yang terpikir sama Papa. Berarti kamu itu sudah terpikirkan bagaimana melatih untuk bisa bertanggung jawab ketika nanti berkeluarga. Ya, tapi itulah sekarang ini review sebagaimana tadi yang kita alami. Banyak kejadian-kejadian di luar pikiran kita yang Tuhan berikan, di luar kemampuan kita. Yakinkan itu. Tapi itu tadi, supaya kita dapatkan itu berarti kita harus rajin untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki.
menyanjung seorang ibu. Saya itu tulus hati saya, bukannya ya, supaya senang mama ini, enggak. Saya menyanjung status sebagai ibu itu. Wah, sangat 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 dihargai, sangat saya hormati. Jujur saya bilang, karena ibu itulah yang bagaimana membesarkan. Ibu itulah yang memiliki segudang kasih. Nah, kalau mau ngobrol kasih itu paling banyak dari ibu. Beda dengan seorang bapak. Jadi kita akui itu. Nah, anak kebanyakan itu lebih dekat kepada orang ke ibu karena apa? Ibu ya, tidak pernah pakai pertimbangan kalau mengasihi anaknya. Ya, terima kasih atas pengabdian kasih sayang ibu itu. Jangan beranggapan bagaimana supaya senang saya itu memuji-muji, bukan. Karena saya sendiri, mama saya nggak lihat meninggal, sedih. Orang tua nggak dilihat meninggal, jangan sampai terjadi seperti apa alami ini. Nah, itu merupakan pengalaman yang pahit. Untuk itu beri perhatian kasih kepada orang tua. Ini itu sebagai awal dari dulu ya. Nanti kira-kira selanjutnya pembicaraan kita ini sebagai memancing aja supaya tahu apa makna dari pertemuan-pertemuan ini. Mungkin di keluarga Rian juga sudah sering kan melakukan ini kan. Ada yang memandu dari orang tua atau siapapun yang sudah berpengalaman kan. Bisa aja rumahnya diawali dengan doa boleh. Terus nanti ada banyak macam-macam cara ini. Terus nanti memberi kata-kata mandohata atau kata-kata kasih sayang, perhatian kepada keluarga. Jadi ini latihan. Jadi orang-orang kita juga udah terbiasa. Kayak si Benny ini juga udah terbiasa. Oke lah. Jadi kita awali mempersingkat waktu sekitar 15 menit lah. Singkat padat, terima kasih aja. Dari Iben aja dulu ya. Dulu. Nah, dari awal biar cepat maksudnya. Selamat tahun baru semua. Pertama mau mengucapkan syukur kepada Tuhan yang pertama karena kita semua bisa berkumpul di sini di tahun yang baru ini juga pasti karena berkat rahmat Tuhan. Kita sudah diberi kesehatan. Selamat tahun 2022 semua masalah kita. Karena Tuhan pasti ikut campur tangannya lah. Baik buat kita masuk juga di penutup tahun 2022. Kayak ada juga operasi dilancarkan. Terus sekarang mau terima kasih juga sama Bapak dulu. Karena terus setiap tahun sama sih omongannya. Ya, nggak apa-apa. Karena emang itu aja. Terima kasih pada Bapak yang tak pernah berhenti ngasih tahu lah buat anaknya, buat Iben ini ngasih tahu yang baik-baik terus. Ya minta maaf juga kalau misalnya dulu suka melawan, suka merasa benar sendiri, yang juga cowok. Nah, terus harapannya buat Bapak semoga sehat selalu lah Pak ya, sama semoga ya terus sabar sama orang juga, kurang-kurangin mikirin hal yang semuanya semua dipikirin tuh, udah tua mau udah enjoy aja gitu. Buat mama juga terima kasih dukungannya berikan, rajin lah ngasih bekal tiap hari kan, nggak disuruh tanpa diminta. Kalau seorang ibu tuh anaknya bukan makannya diperhatiin, paling banyak makanan, memikirnya makanan mamanya paling higienis. Terima kasih ya mama, semua dua orang tua Ben.
sehat selalu ya. Panjang umur. Sabar bagi setia melayani Tuhan Yesus, melayani GPD Melati. Amin. Dimanapun. Jadi dimanapun pelayanan diberkati, RT, semoga sabar semua Mbak. Ya, udah terus buat Kelda dan Bang Rian. Belajar lay ya, Baik. Oke Bang, ya buat Kelda dan biasa. Baik. Ya mungkin gak banyak cerita ya kita. Selamat lah buat Ya selamat ya, yang pertama selamat Lagi atas si Butet. kelahiran Bere. Priscilla Aldera, Al. Priscilla Adrelia Adrelia ya? Adriela. Priscilla Adriela Sri Marino. Baru si lima bere. Terima kasih. Selamat buat abang dan kakak. Terima kasih juga untuk dukungannya, besar kecil ataupun apapun itu dukungan. Terima kasih. Terus semoga dengan adanya member baru di keluarganya semakin harmonis lah, keluarganya semakin cemara, menjadi keluarga cemara, semakin berkati Tuhan. Lancarkanlah segala yang diajarin lah udah gede, nanti beri sendiri. Semoga dilancarkan segala urusan rumah tangganya, Kerjaan. ya, pekerjaan apapun pokoknya yang baik-baik lah pokoknya. Komen terakhir buat Kesera, makasih ya supportnya. Udah Udah, jangan gitu doang. ada lagi ya. Biar ketemu jodohnya. Iya, biar ketemu jodohnya dipercepat lah. Soalnya aku juga malas nungguin. Kesana Biar sehat, semangat, panjang biar semangat. umur. Ya semoga sehat terus biar nggak apa, jangan sering-sering sakit lah. Panjang umur. Panjang umur, Kerjaannya. murah rezeki, Amin. lancaran pekerjaannya, semoga Sukses. meningkat terus lah pekerjaannya biar bisa nolong yang pengangguran ini. Sukses ya, kan? Sukses terus dah. Dah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya lanjutlah biar menghemat waktu kayak saya lah. Yuk. Terima kasih. Nah, terima kasih aja. Yuk. Terima kasih aja. Terima kasih. Ya udah, terima kasih Udah. untuk semuanya. Udah. Ya, pertama-tama mau ucapin selamat Natal dan tahun baru untuk kita semua. Kiranya tahun baru ini semua yang buruk-buruk di tahun 2022 bisa kita tinggalkan, dan yang baik-baik bisa kita lanjutkan dan bisa kita tambahkan lagi untuk di tahun kedepannya. Terus langsung aja ya. Buat Mama langsung aja juga. Kiranya tahun 2023 bisa menjadi pribadi yang lebih sabar, bisa pandai memilah mana yang penting untuk diurusi, mana itu prioritas, mana yang tidak. Jadi kurang-kurangin aja negatif side-nya atau pikiran-pikiran negatifnya dikurangin aja supaya gak makin banyak bebannya. Jadi energi-energi negatifnya dibuang, kalau ada dari orang lain itu dibuang. Terus kadang itu bagus untuk bersikap bodo amat, karena itu salah satu yang mencegah kita tidak sakit hati kepada orang lain. Kadang kalau udah orang tua sakit hati dikit kan pikirannya panjang segala macam, itu kurang-kurangin gitu. Terus terus apa lagi, sabar juga buat ngurus-ngurus semua yang ada di rumah. Terus sehat, utamanya sehat, sabar dan sehat.
semua itu pasti butuh proses, gak instan. Sambil didoakan aja semua yang menurut papa sama mama baik. Terus apa lagi ya? Terima kasih juga udah bantu ngurus-ngurus keperluan kita semua di rumah. Terus ngurus-ngurus kucing juga. Ya semoga tuh nambah pahala papa sama mama di rumah. Ya, itu sehat-sehat aja lah ya. Berdua. Terima kasih atas dukungan doanya juga, baik itu untuk kesehatan dan baik itu untuk karir. Jadi doakan aja supaya tahun 2023 lebih terlihat tanjakannya. Segera dapat jodoh. Ya, Nggak usah dipikirkan lah yang masalah itu. Harus. Yang penting uang itu pertama dulu. Gitu. Terus buat Bang Rian sama Kak Elda, ya selamat atas kelahiran putri pertamanya. Kiranya atas kelahiran putrinya ini bisa menjadi pintu baru bagi abang dan kakak supaya menjalani kehidupan yang lebih hangat, harmonis, terus lebih dewasa lagi ke depannya, karena ada satu orang yang menjadi tanggung jawab sampai ke depannya, sampai selamanya, itu adalah anak gitu. Lebih sabar untuk ngurus keluarga, harus lebih harus lebih bisa belajar dari semua orang juga. Kita harus saling menurunkan tensi ego segala macem, baik abang baik kakak, apalagi udah ada anak harus mulai sabar, karena apalagi anak baru kan pasti bikin emosi lagi tinggi-tingginya karena lelah, karena menjaga anak, kerjaan, semuanya itu. Kiranya juga pasti Tuhan yang bantu, tolong sih kayak gitu, pasti Tuhan yang bantu. Karena kalau nggak ada Tuhan ya susah buat kita nahan egois dan emosi gitu. Lebih dekat dengan Tuhan lagi untuk kita dan abang kakak juga, karena ya kalau kita dekat sama Tuhan ya semoga juga anaknya juga ya pasti ditolong gitu. Apalagi ketika kita meminta ya kita harus bisa memberikan apa lagi buat Tuhan. Semoga ya abang dan kakak yang bisa memberi contoh lagi buat kita. Terus apa lagi ya? Udah itu dulu sih buat abang dan kakak. Terus buat Benjol, Makasih. ya 2023 kurangin sifat-sifat nyantainya, karena semua itu nggak tergantung sama waktu kamu sendiri. Semua orang itu punya waktu masing-masing. Jangan terlalu slow. Selamat tahun baru. Iya, selamat tahun baru. Nyala terus ya. Ya, sudah habis. Iya. Cepet banget habisnya. Ya, soalnya 100 menit. Iya. Iya, Selamat tuh suster, selamat tahun baru ya. Iya. Benjol. Iya. Nyatanya. Tahu waktu, tahu prioritas, karena nggak semua keinginan kamu atau waktu kamu itu cocok dengan orang lain. Jadi harus belajar, ya itulah, punya prioritas, mana yang baik, yang harus didahulukan. Itu kamu harus punya skemanya, jangan ikutin apa mau aja gitu.
harus belajar di situ, apalagi udah sarjana, ntar nanti kerja juga pasti kan membutuhkan sikap-sikap yang lebih baik lagi daripada yang sekarang. Terus semoga tahun depan juga banyak peluang kerja yang baik. Terus ya kita bisa PT-PT udah itu. Kerja apaan? Ngus kucing. Kucing doang. Ngus Ya. kucing. Bisa dapat pekerjaan. Udah. Tuhan Yesus memberkati. Itu udah. Udah. Nah, Oke, sekarang ke siapa? Elda dulu gimana? Elda mau ngomong nggak El? Itu. Ngomong lah. Terima kasih sama Tuhan kalau udah bantu. Udah ambil alih Tuhan Yesus. Tahun baru. Selamat tahun baru. baru. Makasih buat Tuhan Yesus. Makasih buat Yesus. Saya nyangka sakit perut banget dari kemarin. Gak nyangka sakit banget dari kemarin. Nggak naik-naik permukaannya lama. Ya udah, akhirnya memberanikan diri. Terus ya udah keluar deh Adriel. Ya makasih banyak buat Tuhan Yesus. Buat papa mama, buat adik-adik, makasih. Dan buat traktiran Traktiran apaan nih? buat Adriel. Lah belum bisa makan. Ya udah lanjut aja lanjut. Mau waktu. Dari kerjaan yang benar. Lupa. Adik berhenti rokok. Oh iya, itu. Apalagi ada bayi. Ya, lanjut. Kurangin dulu deh, jangan berhenti, kurangin dulu. Enggak berhenti. Susah itu. Udah waktu nih. Lanjut. Cari kerja yang benar. Susah sekarang. Jangan. Kan udah belajar kerja di Mabes. Udah tahu habitnya gimana. Jadi harus udah tahu skill-skill apa yang dibutuhin. Jadi harus pintar-pintar lagi nyari. Jangan nunggu disuruh mulu. Gitu. Siapin CV-nya segala macam. Terus segendut ya pasang strategi 2-3 tahun ke depan. Karirnya mau gimana? Manajemen finansialnya masih tak terlalu kelihatan. Ya simpan duit. Kamu prioritas keuangannya masih itu. Masih buat yang kamu suka aja. Terus buat papa mama kasih semuanya. Bisa apa namanya? Ada kata di Bandung. Jadi selama cuti 3 bulan bisa di Bandung. Puji Tuhan juga dikasih rezeki adanya gitu. Terus buat Rian suami, makasih banyak. Udah nyempetin nemenin begadang. Terus nyempetin PP tiap weekend. Ya semoga jadi lebih bertanggung jawab. Lebih takut sama Tuhan Yesus. Sayang keluarga.
bisa mempersatukan keluarga rukun. Kerjaan juga dilancarin. Biar setorannya banyak. Itu aja. Udah? Nah, iya. Oke. Ya pertama-tama kita juga mengucap syukur, terima kasih pada Tuhan. Kita semua bisa berkumpul di Bandung ini dan dapat mendoakan Allah pada malam hari ini. Dan terlebih-lebih kita dapat satu anggota baru lah. Dapat si Butet ini, di mana si Butet ini hadir di tengah-tengah kita di akhir tahun ini menjelang di awal tahun ini juga di 2023. Semoga di 2022 itu menjadi pengalaman yang berharga lah buat kita. Terus dan 2023 kita menjadi lebih baik. Pertama-tama untuk Amang dan Inang ya. Wah, Rian nggak tahu lagi lah untuk ngucapin terima kasihnya sebagaimana lagi, karena apa yang dilakukan Amang Inang itu wah, perhatian, doa dan sebagainya, tindakan itu sangat membantu kami berdua. Apalagi yang kegiatan hari ini ya, Amang Inang ya, rela-rela jauh dari Citayam ke Bandung dengan tim yang di Citayam nih, sama Lae sama Adek bisa hadir di sini menemani kita, membantu kita, mensupport kita, luar biasa. Terus Amang sama Inang ini juga jadi panutan kami lah dalam berkeluarga, dalam mengurus anak juga, dalam membimbing anak, terus juga dalam kegiatan rohani lah. Kita juga sadari lah, kami berdua masih perlu pembenahan lah dalam sisi rohani juga gitu. Amang dan Inang orang tua yang tiada hentinya lah, selalu selalu mensupport kita baik dalam doa dan tindakan juga gitu. Harapannya buat Amang sama Inang ya selalu diberikan kesehatan, murah rezeki, dan juga ya mungkin anak-anak ini kan sudah semakin besar ya Amang Inang ya, akan menjadi pikiran-pikiran baru lah, ada menjadi hal-hal yang baru nanti bakal dihadapinya. Semoga Amang Inang dan lebih tangguh lah nanti dalam menjalaninya. Apalagi nanti ini ya, ada si Butet nih sama Inang. Selamat dulu lah buat Amang sama Inang sudah menjadi opung. ada Pak Hopu baru lah yang bisa menyegarkan kehidupan Amang Inang. Naik derajatnya. Amin. Dinaikkan derajatnya. Paling lanjut ke Adek Lae dulu ya. Lae Ben ya. Wah, selamat buat gelar sarjananya. Maaf kemarin nggak bisa hadir dalam acara wisudanya. Terus juga selamat juga udah menjadi tulang pada hari ini. Tulang kambing. Tulang si Butet. Oh ya, kan udah jadi sarjana nih, Lai. Justru disinilah kehidupan baru akan dimulai nih, tantangan baru. Iya, kehidupan sebenarnya. Welcome, ada yang bilang welcome to the jungle, welcome to the world lah, gitu. Wah, sebenarnya Kakak Elda tuh pernah ngomong ke aku lah, tolonglah nasihatin si Iben kan gitu, ngobrol-ngobrol lah kan gitu. Cuma kita belum punya banyak waktu lah buat ngobrol lah. Lai udah sudah jadi sarjana nih.
mau sharing sih. Tapi nggak tahu ya, ini yang aku rasain sih waktu itu lah, waktu aku lulus lah. Kan kita dari ini ya, dari universitas swasta nih lah. Iya. Itu menjadi apa ya namanya ya, tantangan tersendiri tuh. Wah, kita punya saingan yang apa ya, anak negeri yang lebih kadang diprioritaskan kan gitu. Wah, kita tuh harus punya strategi lain nih. Itu kan mereka mungkin punya apa namanya, punya pandangan lebih baik, mungkin punya apa namanya, kompetensi yang lebih baik kan gitu. Nah, kitanya lawannya mesti ini apa namanya, kalau nggak bisa lawan kompetensi, lawannya ini apa namanya, mau kerja keras gitu. Kayak misalnya ini kadang ini ya, jadi sisinya mungkin nggak kualitas tapi lawannya di kuantitas. Coba lo hajar di ini aja. Kalau lo mau kayak kerjaan, lo mintain. Biasa kalau orang pintar itu dia milih kerjaannya biasanya. Tapi kalau kita kan nggak bisa milih nih. Nah, lo ambil aja dulu, terus kerjain lebih lagi lah, kasih lebih gitu. Terus kalau sekarang ya kan lagi nyari kerja nih, cobain aja dulu semua kan gitu. Nanti di situ kalau interview tuh belajar namanya cara interview, terus maksudnya tes pekerjaan tuh yang dites tuh apa aja, terus tujuannya interview tuh apa sih, ini pertanyaan gitu. Waktu itu pernah loh saya di interview, waktu itu lagi perusahaan apa ya, Astra ya mungkin ya, karena saya dari swasta kan tingkat pembahasannya kan nggak secara global ya. Ternyata pas di sana tuh pertanyaan ekonomi global. Wah, itu saya ngeblank. Itu ternyata standar ke situ tuh, standar pertanyaan dan maksudnya pembicaraan itu ekonomi global. Jadi dia tanya isu-isu kayak misalnya isu-isu sekarang apa nih, lagi bahas apa gitu. Terus perekonomian sekarang tuh berkembangnya mau ke arah mana gitu. Wah, ini kan di kampus Trisakti kayaknya nggak pernah bahas ini deh kayak gitu seperti itu. Terus ya cobalah apa namanya, kalau misalnya belum tembus yang ke perusahaan yang besar ya coba dari yang kecil kan gitu. Tapi nanti tujuannya nanti yang besar gitu lah ya. Ntar kita ada waktu ngobrol-ngobrol lagi lah. Terus ya harapannya nanti di 2003 segera dapat kerjaan lah gitu. Amin. Lanjut ke Sera ya. Selamat lah untuk Sera sudah menjadi tante ya. Tante bukan sih? Iya, tante. Udah tante. Sudah jadi tante, terus Anti. juga anti buat si Butet. Terus juga selamat untuk ini ya, apa, dapat beasiswa S2 ya. Belum diambil sih kan. Oh, belum jadi diambil. Belum. Soalnya ada permasalahan waktu juga sih sama persyaratan itu yang kayak kita terlalu lama. Oh, ya tapi kan sudah Iya. sempat Iya. ditawari inilah fasilitas hebat lah. Iya. Itu apa namanya, apresiasi lah, itulah hebat. Terus terima kasih lah juga udah mau terus bantu kakaknya nih gitu kan, terus bantu kakaknya hadir di sini juga. Terus harapannya nanti di 2023 terkait pekerjaan lebih baik lagi lah, lebih menjulang lagi lah dan gitu. Terus bener kata kakaknya punya apa namanya, rencana nanti 2 tahun 3 tahun seperti apa kan itu, buat adek lah. Terus mungkin kalau soal jodoh gimana ya, abang juga pernah di posisi adek nih, yang mungkin pada saat usia adek kadang kayaknya masih pengen kerja deh kan gitu.
Cuma nggak apa-apa, maksudnya tujuan dari bapak mama mungkin tujuannya ya nyentil ada aja gitu, ada hal yang mesti dilihat lagi nih, lirik aja dulu gila gitu. Mungkin kalau tujuannya untuk merit ya itu urusan nanti lah kan gitu. Itu aja, sentilan itu aja, tapi itu perlu diingatkan sedikit lah gitu. Semoga nanti 2003 lebih baik lah, jauh lebih baik itu deh. Untuk kita Elda ya, terima kasih lah di kehidupan kita akhirnya dianugerahkan lah si bibi kita ini hadir di tengah-tengah kita lah. Ini suatu hal yang mukjizat dari Tuhan lah. Gak semua orang dapat dengan mudah anugerah ini. Terus dilancarkan juga kegiatan persalinannya, si babynya sehat, kamunya juga sehat. Jujur waktu pertama kali gendong itu seneng banget. Mungkin saya nggak terpikir yang ekspresif ya, cuma ya pas gendong pertama kali itu wah, itu rasa bahagianya tuh nggak bisa diungkapin kata-kata ya. Wah, jadi seorang ayah kan, jadi seorang bapak, itu hal yang hebat lah gitu. Dan untuk jadi seorang ibu, melahirkan seorang anak itu juga tidak tertandingi lah. Kamu luar biasa. Terus selain itu banyak hal-hal yang selama setahun ini sampai si baby kita lahir ini kan banyak hal-hal yang kita lalui ya, baik suka, duka, bahagia, sedih, dan banyak hal yang lainnya yang kita lewatin, yaitu menjadi apa namanya ya, asam garam kehidupan rumah tangga kita lah. Terus supaya rumah tangga kita itu menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih dewasa lagi, menjadi lebih hebat lagi. Apalagi sekarang ada si baby nih. Kita udah bukan jadi suami istri yang hanya memikirkan kita berdua aja. Kita udah harus ada yang dipikirkan lebih lah. Jadi segala tindakan yang kita lakukan itu ya tujuan utamanya ya untuk anak lah, istilahnya gitu. Kita ada tanggung jawab anak. Jadi tanggung jawab ini semoga membuat kita lebih baik lagi, menjadi lebih dewasa lagi. Itu terus terkhususnya nanti untuk kamu supaya bisa menjadi ibu yang baik. Terus ya belajar lah, kita sama-sama belajar. Kamu jadi ibu yang baik, saya jadi bapak yang baik, dan terus menjadi istri yang baik juga gitu. Terkait kerjaan, semoga untuk pekerjaan kamu juga bisa menjadi lebih baik lagi, dan juga bisa membagi waktunya, peran sebagai peran sebagai ibu, juga peran sebagai pekerja juga kan gitu. Saya juga nanti juga bisa berbagi peran bagaimana sebagai bapak dan juga sebagai orang yang bekerja juga gitu. Ya semoga di 2023 ini akan menjadi hal yang lebih seru lah buat kita, karena akan banyak hal yang belajar ini kita. Dan kita juga jangan malu untuk bertanyalah kepada Amang sama Inang sama bapak mama gitu, karena ada hal yang kita mungkin kita itu bisa, kalau Google mungkin ini ya teori ya kan gitu kan, tapi kan pengalaman kan itu hal yang paling berharga kan, mereka yang sudah menjalani pengalaman itu gitu. Ya paling itu aja dari Rian. Semoga kita selalu diberkati, dinaungi kesehatan dan murah rezeki lah gitu. Amin. Mamanya
syukur, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Lanjut. Terima kasih keluarga terkasih bisa kumpul bersama di sini dengan penuh kasih, saling menghargai, saling menopang, saling mendukung, saling mensupport. Karena kita adalah suatu tim, tidak bisa kita hidup di atas kaki kita sendiri, berjalan sendiri tanpa support dukungan dari keluarga, dari orang-orang terdekat. Saya mau di sini, kalau saya bukan sebagai orang tua, bukan mau mengatur anak-anak atau mau bertindak otoritas, menguasai atau atau apa namanya, otoriter atau menguasai anak-anak lah, bukan itu ya. Cuman pandangan orang tua itu ke depan udah jauh ke depan sana, udah terlihat karena mungkin udah banyak makan asam garam kehidupan. Jadi tidak ingin, jangan sampai anak-anaknya, cucunya kelak mengalami hal-hal pahit yang pernah dia rasakan atau kegagalan yang pernah dialaminya. Jadi jangan sampai hal itu semua. Jadi kadang tidak terkontrol, tidak apa, seperti kilat aja, karena kalau saya orangnya sebenarnya nggak mau bertele-tele. Kalau udah apa-apa langsung to the point. Jadi kalau saya melihat gitu, saya kepingin semua anak-anak, Hela juga, Rian, pengen yang mereka semua jadi orang yang berhasil di masa depannya, karya, keluarga, pokoknya jadi orang yang berhasil, orang yang sukses, mampu mandiri sendiri, terus teristimewa, jadi manusia yang takut sama Tuhan, tidak sombong. Ini yang Tuhan tidak suka, tidak sombong, jangan membanggakan diri berlebihan. Karena semua yang kita dapat, semua yang kita peroleh itu karena Tuhan, tentunya juga karena dukungan doa yang bertaburan dari orang tua, keluarga, sanak famili, teman, hamba Tuhan. Itu, jadi itu yang ini saya suka bilang, kalian itu bisa sukses karena dukungan doa. Memang kalian berjuang, doa hati yang tulus, apalagi doa orang tua, hati yang tulus sampai menangis-nangis berdoa buat anaknya, sujud di bawah kaki Tuhan, dengkul sampai sakit, sampai lecet buat anaknya. Papanya juga sering saya dengar doa buat semua anak-anaknya, buat Helanya, buat keluarganya. Apa sering saya dengar yang anak-anaknya nggak pernah tahu. Bagaimana anaknya mau tahu orang tuanya berdoa buat anak-anaknya? Jam 4 pagi, jam 3 pagi, setengah 5 udah sujud di bawah kaki Tuhan, sementara anak-anaknya masih tertidur. Jam 7, bahkan ada yang jam 12 kalau lagi libur baru bangun. Sementara kita orang tuanya, kalau saya namanya, kalau jam 2 nggak bisa tidur, ketika semua orang terlelap, dia bisa duduk sambil menangis semua buat keluarga. Kalau nggak bisa tidur, semua bukan karena hati seorang ibu itu pasti itu hati seorang ibu berdoa, berbuat yang terbaik buat keluarga. Itulah orang tua yang baik, yang bertanggung jawab. Jadi di sini saya mau bukan mamanya so ini ya, so rohaniawan, so apa, enggak. Apalagi sudah begitu banyak pertolongan Tuhan satu demi satu.
lahir ke dunia. Dari kita tidak punya apa-apa. Sangat-sangat pedih dulu hidup. Sangat pedih banget. Walaupun caci makian orang di sana sini, hina aja, remehan orang, tapi karena hati kita tulus kepada Tuhan, tulus kepada buat keluarga, apa bina rumah tangga, puji Tuhan, semua sudah Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus sertai, Tuhan Yesus beri kemampuan, kita semua bisa melaluinya. Papa bisa bangkit, bisa mampu bekerja dengan layak, menopang kehidupan keluarga, sehingga puji Tuhan tidak ada satupun anak-anaknya yang terlantar, kami istrinya juga tidak terlantar, puji Tuhan. Bahkan boleh dikata Tuhan Yesus sangat memberkati dengan lebih. Secara lahir juga banyak pertolongan Tuhan. Demikian Benito lahir, pertolongan Tuhan luar biasa. Secara sakit sudah Tuhan Yesus jamah, Tuhan Yesus tolong. Secara operasi juga hati mamanya sakit luar biasa, sampai berjanji sama Tuhan, jika anaknya begini Tuhan, sehat, semua anaknya sehat, saya mau lebih setia lagi Tuhan, melayani Tuhan, saya mau lebih dalam lagi mengenalmu Tuhan, saya baktikan hidup saya taruh hidup saya di atas mesbah Tuhan, nyawa hidup saya buat pelayanan kepada Tuhan. Itu yang sudah mamanya ini. Jadi nggak ada lagi pikiran-pikiran apa-apa, hanya buat Tuhan dan keluarga. Nggak bisa membalas kebaikan Tuhan, jadi ya itu yang mamanya bisa perbuat, beribadah sungguh-sungguh, lebih taat, lebih mau melayani Tuhan dimanapun, sekecil apapun, sesuai kemampuan mamanya, walaupun mamanya nggak fasih-fasih banget, nggak paham-paham banget iman Kristen seperti kedalaman agamanya seperti papa, tapi puji Tuhan, Roh Kudus hadir, urapan Roh Kudus bekerja perlahan-lahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Iben juga sudah jadi seorang sarjana. Terima kasih Tuhan Yesus. Iben diberi kesehatan. Itulah harapan orang tua. Menurut Iben, anak kesayangan mama, anak laki-laki mama satu-satunya yang kelak bisa membawa nama baik keluarga, nama baik orang tua. Tolong jangan mempermalukan orang tua. Kami orang tua ini gak minta apa-apa, Ben, cuman bisa kamu jadi anak baik, jadi anak yang taat setia kepada Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan deh, nurutin semua kata orang tua. Gak mungkin mama papanya menjerumuskan kamu nasihat-nasihat yang baik, gak mungkin mama papanya berbicara yang asal-asalan atau asal ngejiplak. Enggak deh, seperti kamu bilang, gak ada deh itu dah. Jadi di mata mama udah, pada mama udah kelihatan keluar gini. Kalau Iben begini terus gimana nanti ke depan? Jadi sakit hatinya gini, sakit bukan sakit hati, sedih bila melihat anaknya tidak berhasil, anaknya itu malas-malasan, apalagi seperti tadi kata bilang merokok. Benar yang mama lihat itu, Iben merokok, kamarnya merokok, padahal mama sudah gimana ya, sudah taruh, tapi mama itu sudah minta Tuhan biar Tuhan ubah hidup jadi lebih baik, bisa dapat pekerjaan yang layak dan bisa menopang masa depannya kelak. Itu ya deh ya, adik sehat-sehat, bisa jaga kesehatan deh. Sayangi dirimu deh, kalau bukan kamu siapa lagi yang menyayangi diri kita sendiri deh, kalau bukan kita sendiri. Kenapa kita yang sakit sendiri, kita yang merasakan deh. Itu maksud lama ya deh, biar kamu sehat, panjang umur ya nak.
ketulusan hatimu di dalam keluarga kamu. Baik banget. Meskipun kamu gak pernah menunjukkan kebaikanmu, tapi mama tahu, kami tahu kamu tuh hatinya tulus, baik, perhatian sama saudara, sama keluarga, apalagi sama orang tua. Mama tahu kamu baik hati. Tetap semangat terus ngejar cita-citamu Kak. Doamu biar sukses pekerjaanmu, karirmu cemerlang. Kelak bila waktunya dapat jodoh yang mama minta lah, jodoh yang laki-laki seiman, yang takut Tuhan, sayang sama keluarga. Itu dia deh, Mas Sarah. Tuhan Yesus memberkati masa depanmu. Tuhan Yesus menjaga melindungimu dimanapun kamu berada, kamu bekerja ya, sehat-sehat, panjang umur, bisa jaga kesehatan. Nah, itu harta terindah buat orang tua, melihat anak-anaknya sehat, rukun, bahagia. Itu harta yang kamu berikan buat mama itu ya. Nah, Tuhan Yesus memberkatimu. Tetap Kak Helga, Ibu Hasian, Pembuaran Mama, Kakak, anak kesayangan kami lah, buat cinta mama papa. Kamu anak yang Boruna Buju, Boruna Lagu, Boruna Baga, semuanya yang terbaik kamu. Terima kasih kakak, sudah jadi kakak yang baik, yang bisa mengingatkan adik-adiknya, menegur adik-adiknya, memperhatikan orang tua, sayang peduli sama orang tua. Karena kamulah anak tertua, kamu yang bisa memperhatikan orang tua dan adik-adik. Siapa lagi kalau bukan anak. Terima kasih kakak. Tuhan melihat hatimu kak, melihat hatimu juga super baik kak, super peduli sama orang tua, sama keluarga, bukan sama kami aja. Mama perhatikan kamu sama keluarga lain pun peduli dan perhatian. Hatimu walaupun kelihatan jutek keras, tapi hatimu mudah tersentuh. Mama tahu itu ya kak. Tuhan Yesus memberkatimu ya kak, sepanjang hidupmu. Tuhan Yesus berkati rumah tanggamu, berkati pekerjaanmu, berkati anakmu. Terima kasih sudah menghadirkan si Butet ke dunia ini. Selamat sudah jadi seorang ibu. Selamat juga sudah mendapat berkat yang melimpah di penghujung tahun 2022. Tuhan Yesus memberkatimu lebih dalam lagi kak. Teruslah jadi orang baik, kesayangan orang tua, keluarga. Juga kamu bisa peduli sama keluarga Siringo-ringo, mertuamu. Tetap menghormati orang tua mertuamu seperti kau menghormati mama papamu, menghargai, juga sayang sama saudara-saudaranya. Rian, ya boleh pilih kasih sama-sama ya kak. Harus saling peduli, saling mengasihi ya kak. Kalau ada hatimu misal ada perbedaan, itu bisa biasa itu kalau masalah perbedaan, pola pandang apalagi biasa itu. Tapi itu bukan jadi penghalang. Cinta kasih Tuhan yang mempersatukan kamu. Hikmat Tuhan yang memberi ini kesatuan. Tuhan Yesus memberkati. Buat hela kami Rian, selamat sudah jadi bapak, sudah hadir si Butet. Semoga si Butet kelak menjadi anak baik, kebanggaan orang tua, kebanggaan keluarga, teristimewa jadi anak yang dengar-dengaran nasihat firman Tuhan dan kesayangan Tuhan. Pekerjaannya pun diberi kemudahan ya, kelancaran, segala penghalang, gangguan-gangguan apapun, baik dalam rumah tangga, pekerjaan, karir, itu semua Tuhan halal. Tuhan pagari bentengi dirimu,
keluarga orang tua. Tuhan Yesus memberkati. Udah. Udah. Oh, nggak usah ke saya ya, nggak usah. Nggak apa-apa. Oh, buat apa? Oh iya. Udah, doanya aja lah. Jadi udah malam nih. Saya tahu hatinya mama itu. Wah, selembut salju. Walaupun suaranya sedikit Cigaro. mengaum tapi hatinya baik ya, saya bisa tebak. Oke, jadi kita sudah menyampaikan isi hati kita ya. Saya ambil poin-poinnya aja lah ya, poin-poin dari sekedar mengingatkan aja supaya jangan begitu saja berlalu ini ya. Nah, karena hanya kebiasaan aja. Kayak tadi Elda dari bed dia menyampaikan tadi ya, kemampuannya ya, sehat-sehat selalu, supaya jangan terlalu banyak dipikirkan dan masalah pekerjaannya, ya mudah-mudahan nanti berhasil dan harapan-harapannya kepada kakak-kakaknya ya, kakak-kakaknya semakin berhasil. Terus dari Kak Sera ada poin-poin. Nah ini supaya mengingatkan aja nih, supaya ya ini boleh dibilang catatan. Inilah boleh dibilang siapa kita, orang lain yang tahu. Iben tidak akan tahu siapa dirinya kalau bukan ada kakaknya, kalau bukan ada papamu. Kalau orang lain pamannya ngomongin kamu, pasti kamu tersinggung. Tapi karena kita ini diikat persaudaraan, justru itulah rasa syukur kita itu. Kita tahu siapa kita karena orang tua, karena kakak. Tadi Elda sudah ada poin yang disampaikan. Dia masih fokus ke pekerjaan. Dia memberi arahan ke adiknya supaya adiknya benar-benar serius dalam belajarnya supaya nanti bisa di 2023 berhasil. Jadi terus dia masih tetap mengejar duit katanya dia. Ya mudah-mudahan aja. Tapi itu tadi harapan-harapan dari kakak-kakaknya, dia abangnya ke kamu tadi sudah ada masukan ya, apalagi kakak Elda sangat diplomatis pembicaraan kakak Elda, termasuk orang senior cara bicaranya bagus tadi itu. Kamu dalam menata keuanganmu, programmu, terus karirmu harus bisa kau siapkan dirimu. Jadi supaya ada perubahan lebih baik di 23. Jangan sampai stagnan di 22 sama dengan di 23 ya. Masalah manajemen keuangan yang dibilang tadi itu sangat baik gitu. Ya poin-poinnya tadi mudah-mudahan itu tetap terngiang supaya lebih baik hidupmu itu. Karena dia udah pengalaman bagaimana memanage keuangan. Jadi hal-hal yang penting ya. Ini hanya sekedar mereview aja sekarang poin-poin aja. Terus dari kakak Elda tadi sudah disampaikan ke adik-adiknya, terima kasih ya. Kamu sudah memulai memperlihatkan jiwa pemimpin itu ya, bagus. Ya, mudah-mudahan Tuhan pakai kamu ya Kak Elda ya, semakin mampu lagi bisa memberi masukan-masukan arahan ke adik-adiknya, ke orang tua juga. Walaupun kamu saya bilang sebagai anak, kami itu merasa tersanjung ketika ada kata-kata masukan dari seorang anak yang paling tua. Nah, terima kasih. Si Dede sudah lahir, si bayi sudah lahir, dan kau sudah rasakan bagaimana pertolongan Tuhan tadi, rasa sakitnya itu. Dan di saat kamu rasa sakit itu, di situ Papa ingatkan kamu, disadarkan kamu betapa mulianya hati seorang ibu, betapa baiknya pengorbanan orang tua itu kepada anaknya. Dan disitulah kita harus menghargai. Sesakit apapun omongan orang tua, tidak sepatutnya kita sampai meneteskan air mata orang tua. Itu sangat durhaka sekali. Apapun kelakuan orang tua, hanya paling diam, jangan. Kalau kira-kira membahayakan, ini sekarang lagi viral nih, semudah-mudah itu orang sekarang membunuh orang tuanya karena masalah sakit hati, karena orang tuanya nggak terkendali emosi. Nah, jadi ini salah satu pelajarannya apalagi kepada ibu yang melahirkan, jangan sampai meneteskan air mata.
ditahan aja pokoknya, dan jengkel sifatnya sama orang tua. Nah, dan kamu sudah rasakan itu ya, ketika kamu melahirkan si Butet. Oh begitu kamu perjuangan kamu itu selama 9 bulan. Disitulah akan bangkit rasa sayang kepada orang tua. Dan mudah-mudahan nanti si putri, si Butet ini akan menghargai, mengingat kebaikanmu itu. Dia akan nanti lebih sayang, lebih hormat sama kamu. Dan doa kami biarlah putri ini menghangatkan hubungan suami istri dengan Hela kami ini. Kalian semakin dekat, semakin berbunga-bunga rasa kasih sayang kalian. Apalagi makna seorang putri. Putri itu bermakna keindahan. Jadi mudah-mudahan keindahan dalam rumah tangga kalian semakin terlihat. Ya, Hela kami yang baik. Memang tantangan-tantangan kehidupan itu kita nggak bisa hindari. Tapi tantangan itu adalah merupakan pembentukan. Pembentukan sebenarnya masalah ilmu sosial sebenarnya orang-orang sekolah tinggi udah lebih memahami ya. Jadi tapi kami orang tua ini rasa kasih sayang kami selalu mengungkapkan poin-poin yang sudah disampaikan tadi dari Rian kepada adik-adiknya sangat. Oh tadi itu jelas sekali kepada adiknya si Benito. Oh, benar-benar ini Hela kami Ringo sampai menjangkau ke kehidupan dari adiknya lainnya ini supaya nanti kelak menjadi anak yang sukses. Ya mudah-mudahan inilah poin-poin kenapa Papa ingatkan lagi supaya jangan terlalu mudah gitu loh. Jadi perhatian dari abang itu sama Elai ini sama kamu ya. Dan mudah-mudahan aja ini kata-kata yang disampaikan Lai ini si Ringo itu juga jadi satu catatan buat Lai ini. Catatan buat Lai ini kalau kamu itu sudah dikasih satu pandangan. Nanti kan akan dievaluasi lagi sama dia. Udah sampai di mana dia itu. Ikut tes udah belum? Nanti kan dibilang tadi. Nanti suatu waktu kita akan pertemuan. Sudah ada belum ikutin tes? Bagaimana hasil tes? Itu poin-poin yang disampaikan tadi ya. Kepada Sera juga sudah disampaikan perhatian dari abangnya si Rian ya. Mudah-mudahan semakin erat perhatian, menghargai, kamu bisa mendapatkan yang terbaik. Dan untuk Rian, kami sebagai orang tua ya, semoga karirmu makin bagus ya. Jadi kami juga berdoa sama orang tua karena kamu yang dilahirkan lebih tua dari adik-adikmu. Mudah-mudahan Tuhan pakai tua usia, tua pengalaman menjadi panutan, menjadi satu kebanggaan di keluarga kami ya. Jadi kami itu dalam doa. Terima kasih mamanya juga sudah banyak menyampaikan. Yang saya salutin mamanya ini. Mamanya padahal dia itu kenal Tuhan itu setelah kenal Papa usia 22. Kalian dari sekolah minggu sudah diajari gereja, belum pernah bicara Roh Kudus. Tapi mamanya salut saya, jempol sama mamanya sampai berani pengakuan Roh Kudus. Kalian ini saya lihat ini ke gereja aja mesti teriak-teriak mamanya dari dalam, bangun ya. Itu mamanya hargai itu, semangat mamanya dalam pelayanannya. Tuhan pakai mamanya itu. Oke, jadi sudah sampai di penghujung pembicaraan kita akan tutup pertemuan ini, acara kita lewat doa. Namun lebih baik, lebih menyentuh kalau kita berdoa dulu, Bapak memuji Tuhan, tapi nggak terlalu kencang, halus saja. Jadi lagu pujian betapa hatiku, ya itu aja. Sekali langsung nanti saya tutup dengan doa. Oke. 1, 2, 3, ya. Betapa hatiku berterima kasih
tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan, hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai anakmu seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Kami sangat bersyukur padamu Tuhan di malam hari ini, karena malam ini saat-saatnya kami Tuhan meninggalkan tahun-tahun yang lalu. Kami diingatkan Tuhan besar kasih sayang-Mu yang sudah kami dapatkan dan kami nikmati di sepanjang tahun yang lalu Tuhan. Kalau bukan kuat kuasa-Mu, kalau bukan kasih pertolongan-Mu, kami akan mungkin bisa mendapatkan hidup yang terbaik pada saat ini. Sungguh banyak Tuhan tantangan rintangan yang kami hadapi, pergumulan, bahkan sakit penyakit yang sudah kami lalui sepanjang tahun 2022. Kau tidak pernah tinggalkan kami. Kau menopang kami dan Kau menolong kami. Semua pergumulan kami Tuhan, dari studi kami Tuhan Yesus, studi anak-anak kami Benito, Engkau memberikan dia Tuhan kelulusan, pengukuhan seorang sarjana. Dari segi pekerjaan Tuhan, Tuhan sudah mampukan kami bisa menjalankan tugas tanggung jawab kami di dalam pekerjaan kami Tuhan Yesus. Bisa kami berbuat yang terbaik Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, kalau pada akhir-akhir tahun ini Tuhan, Tuhan memberi anugerah yang terbaik Tuhan dalam keluarga kami. Di tengah keluarga Hela kami, Rian dan anak kami Tuhan, Tuhan telah mengabulkan pergumulan di mana Tuhan sudah memberikan seorang anak putri Tuhan bagi keluarga, bagi kami Tuhan. Tuhan, ini satu pemberian yang sangat berharga Tuhan berikan bagi kami. Di akhir, di penghujung tahun ini, Engkau memberikan pahala yang besar. Tuhan, sungguh masih banyak kasih sayang Tuhan berikan bagi kami. Dengan apalah kami bisa membalas kebaikan-kebaikan Tuhan yang berlimpah, selain kami hanya berserah diri pada malam hari ini. Inilah hidup kami, keluarga kami Tuhan. Seberapa kami yang ada di sini Tuhan, kami mempersembahkan hidup kami. Biarlah Kau terima ungkapan rasa syukur kami, Kau persembahkan hidup kami ini. Jadikanlah kami menjadi persembahan yang berkenan, hidup dan menyenangkan bagi Tuhan. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami di tahun yang baru Tuhan. Kami sudah memasuki dengan kondisi fisik tubuh kami yang sehat, dengan bayi yang sehat yang Tuhan berikan. Biarlah Engkau pelihara hidup kami Tuhan, dari waktu ke waktu, hari ke hari yang akan kami lalui di sepanjang tahun ini. Takkan kami mampu hanya dengan mengandalkan pikiran, pengetahuan kami, kekuatan kami. Karena Tuhan yang kami akui, yang kami imani adalah Allah yang perkasa, yang dapat melakukan perkara besar di luar batas kemampuan manusia. Tuhan pasti adakan. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur betapa besar pemberian Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami ingin juga mengungkapkan rasa syukur kami padamu Tuhan, lewat pengabdian kami, perbuatan kami yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan.
Tuhan ajari kami Tuhan di sepanjang perjalanan kami, agar tetap hidup seturut perkataanmu. Kami mampu Tuhan menyenangkan hati Tuhan, karena masih banyak Tuhan harapan-harapan, kerinduan-kerinduan kami. Biarlah Tuhan berikan kami Tuhan kemampuan, supaya kami bisa meraih apa yang sudah kami rencanakan di sepanjang tahun ini. Tuhan, kami khusus berdoa buat bayi Tuhan, buat si Butet Tuhan Yesus, yang sudah lahir, sudah Engkau berikan bagi keluarga kami, yang mengubah hidup kami untuk lebih berharga, untuk lebih baik Tuhan Yesus. Kehadiran cucu ini Tuhan sangat bermakna bagi kami. Kami sebagai orang tua menjadi sebutan sebagai opung. Kami sebagai orang tua yang tadinya Tuhan Yesus belum mempunyai turunan, sekarang sudah mempunyai turunan, menjadi seorang bapak, menjadi seorang ibu. Tuhan, mampukan kami untuk bisa menjalankan tanggung jawab kami ini, mengasuh bayi ini Tuhan, anak ini. Kami berdoa untuk kedua orang tuanya. Biarlah kami Pahian Siringo-ringo dan Boro kami Elda, Tuhan beri dia Tuhan mereka berdua kesehatan, kebersamaan Tuhan Yesus. Tuhan, agar apa perhatian yang benar-benar diperlukan untuk bayi ini Tuhan, mereka bisa lakukan, dan anak ini menjadi anak yang disayang, anak yang bertumbuh dengan tubuh yang sehat Tuhan Yesus, dan bisa Tuhan membawa nama baik keluarga. Tuhan Yesus, serahkan kehidupan rumah tangga mereka. Biarlah Tuhan tetap bungkus dengan kuasa-Mu, jauhkan dari segala gangguan apapun. Tuhan Yesus, sebentar kami akan tertidur Tuhan. Biarlah Kau jagai kami dalam tidur kami. Kami bisa manfaatkan sisa waktu yang sedikit ini untuk kami istirahat, untuk bisa menikmati kesehatan dalam tidur kami. Dan besok pagi bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kembali datang bersyukur padamu Tuhan. Kami memohon pengampunan-Mu Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami, hati kami, supaya apa yang kami mohonkan Tuhan, Tuhan kabulkan, Tuhan terima, dan kami bisa mendapatkannya. Kami alaskan doa ini padamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Oke, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Mamanya, selamat tahun baru ya. Nenek opung. Selamat tahun baru opung ya. Ya. Selamat tahun baru opung. Selamat tahun baru Ben. Selamat tahun baru Sarah. Oh ini nih mamanya si Adriela. Selamat tahun baru ya. Udah haus. Selamat ulang tahun. Yuk, kita siap-siap pulang. Kalian tidur aja. Kalian nggak dipenuhin ke sini? Ya jangan takut bangun, stop. Iya, kasih tahu.